Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ayah bunda kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat. Masih semangat ya ayah bunda? Oke, baik, kita masuk pada standar 4. Nah, kita lanjutkan ya untuk persiapan persyaratan akreditasi masuk di standar 4. Pada standar 4 ini ayah bunda ada pendidik dan tenaga kependidikan jika sudah sinkron atau update data terbaru, tentu ayah bunda sudah tidak menemui masalah. Tetapi kalau belum diperbarui, mohon segera diperbarui. Adapun persyaratan pendidik bisa ayah bunda lihat pada PPT ini. Kemudian untuk tenaga pendidikan sama, ada beberapa persyaratannya. Saya kira untuk standar 4 tidak ada masalah karena sudah harus sinkron pada Dapodik. Berikutnya ada pada standar 5. Standar 5 juga demikian, ada sarana dan prasarana. Kalau pada standar sarana terdiri dari ketersediaan dokumen, daftar inventaris keberadaan sarana bermain APE, ada 6 aspek perkembangan. Jadi nanti ayah bunda harus menyiapkan sarana tersebut dalam bentuk pengelompokan. Aspek perkembangan 6 apa APE-nya sampai pada 6 aspek. Silahkan dikelompokkan ya supaya memudahkan ayah bunda pada saat visitasi. Kemudian pada sarana di poin yang kedua 5.1.2 ketersediaan dokumen sarana umum, listrik, air, jamban, toilet dengan air bersih, cuci tangan dengan air mengalir, P3K. Yang penting kalau ada dukungan ini mungkin bisa difoto instalasinya, bisa divideokan secara menyeluruh untuk dokumen ketersediaan sarana umum. Berikutnya adalah prasarana. Prasarana terdiri dari 3, ketersediaan data mengenai informasi luas lahan, ketersediaan mengenai status lahan, dan ketersediaan prasarana di satuan lembaga PAUD. Ini semuanya harus update di Dapodik, jadi lebih mudah. Ada data yang memang harus sinkron Dapodik. Kita masuk pada standar 6 yaitu standar pengelolaan. Ada perencanaan satuan, pengorganisasian, pelaksanaan. Pada standar perencanaan satuan di lembaga ayah bunda pasti sudah punya visi, misi, tujuan dari satuan pendidikan. Kemudian rencana kegiatan satuan pendidikan dalam 1 tahun, dan yang ketiga adalah kalender pendidikan pada tahun berjalan. Kita bahas satu persatu. Visi, misi, tujuan satuan pendidikan itu harus sesuai dengan kurikulum yang dibuat oleh satuan lembaga. Yang berikutnya, rencana kegiatan satuan pendidikan dalam 1 tahun. Yang dimaksudkan rencana kegiatan satuan pendidikan dalam 1 tahun adalah kegiatan secara menyeluruh, bukan kegiatan pembelajaran, bukan rencana yang dari KBM-nya, tetapi rencana kegiatan dalam satuan lembaga tersebut dalam 1 tahun. Apa rencananya? Yang berikutnya adalah kalender pendidikan. Kalender pendidikan jangan kita langsung ambil dari pendidikan formal, itu langsung kita pakai saja. Kita harus adopsi dan kita sesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Kalau pada satuan kelompok bermain tentu tidak akan sama dengan satuan yang TK. Pada satuan kelompok bermain ada yang wajib adalah 3 hari. Jadi kapan hari pertama masuk sekolah itu harus ada, kapan kegiatannya dalam per tema, sampai berapa kali masuk anak-anak tersebut, ada hari-hari besar, kemudian kapan pembagian rapot, kapan nanti ada parenting, harus ada semua di kalender pendidikan. Jadi kalender ini
harus disusun oleh lembaga sendiri dengan acuan bisa menggunakan kalender pendidikan yang formal. Kemudian untuk poin kedua adalah pengorganisasian. Dalam lembaga Ayah Bunda sudah adakah struktur organisasi satuan PAUD? Kalau sudah tidak menjadi masalah. Nanti itu juga bisa diunggah. Kemudian deskripsi tugas pokok dan fungsi. Ini masing-masing yang berperan dalam satuan lembaga, baik pendidik maupun tenaga kependidikannya. Dan berikutnya adalah tata tertibnya yang diberikan atau yang difokuskan kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian pada pelaksanaan, nah ini ada SOP, standar operasional prosedur yang harus dimiliki oleh lembaga. Yang pertama, penerimaan siswa, kemudian pembelajaran, pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pembiayaan, dan yang terakhir pelibatan orang tua atau keluarga. Bun, saya masih punya untuk SOP yang lain, apa bisa? Tidak ada masalah. Bisa, karena di situ sekurang-kurangnya. Jadi silakan semua bisa diunggah untuk standar operasional prosedur. Bentuknya bagaimana? Bebas. Boleh dalam bentuk alur yang mudah dibaca ya. Contohnya penerimaan siswa. Mulai dari lembaga menyebarkan leaflet, kapan, kemudian orang tua datang ke sekolah dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian diterima, jika tidak terima karena apa, jika diterima karena apa, dan seterusnya sampai pada proses anak-anak belajar. Sederhana saja, yang penting mudah dibaca. Oke, untuk pelaksanaannya. Saya kira itu untuk standar 6. Kita masuk pada standar 7, yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan itu harus ada yang pertama, rencana anggaran, administrasi keuangan. Pada rencana anggaran, Ayah Bunda harus membuat 3 hal: biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Nah, misalnya ada pertanyaan, di tempat saya tidak ada biaya investasi loh Bu, ini gedungnya masih sewa. Ya sudah, seadanya. Jadi biaya operasional dan biaya personalnya. Itu ya Bunda, apa yang ada. Kemudian untuk administrasi keuangan, tentu dokumen pembukuannya untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan. Dan dokumen tersebut harus dicatatkan dalam dokumen atau buku pembukuan. Yang penting ada catatan masuk dan keluarnya uang. Nah Bu, kalau saya ada 2, dokumen kami itu ada yang pembukuan intern sekolah, ada yang bantuan operasional sekolah BOP, itu gimana? Ya dua-duanya dibuatkan ya, tetapi harus ada buku besar yang mencakup keseluruhan. Jadi pemasukan itu dari mana saja ada, terus dikeluarkan untuk apa saja ada. Saya kira itu bisa dilakukan. Dan terakhir, standar 8 penilaian. Pada standar penilaian yang dimaksudkan adalah penilaian perkembangan anak. Itu ada 2 hal. Yang pertama adalah penilaiannya bisa dalam bentuk checklist, anekdot, hasil karya, dan dokumentasi. Saya yakin Ayah Bunda sudah juaranya untuk ini. Dan kemudian laporan perkembangan. Laporan perkembangan itu yang bagaimana? Laporan perkembangan tidak hanya rapot saja ya Bunda, bisa laporan yang berkala. Karena situasi pandemi seperti ini, misalnya
Ketika ayah bunda setiap minggu memberikan RPPM, kemudian minggu berikutnya hasil karya atau hasil karya yang lewat video itu disampaikan ke ayah bunda bisa memberikan penilaian atau laporan perkembangan kepada orang tua, bahwa putra putri ayah bunda sudah ada kemajuan di bidang ini dan seterusnya. Ayah bunda memberikan laporan berkala untuk perkembangan anak-anak, sehingga orang tua akan ternyata anak saya sudah sampai di sini, ternyata anak saya kurang di sini, nanti juga menjadi perhatian orang tua. Dan yang terakhir adalah laporan perkembangan dalam bentuk raport. Kita sampai pada standar 8. Bersyukur ya ayah bunda, kita bisa menyelesaikan dari tahap standar 1 sampai 8. Semoga ayah bunda tidak mendapatkan kendala dan bisa segera menyelesaikannya. Tetap semangat, tetap berusaha, pasti bisa. Ayah bunda, demikian apa yang bisa saya bagikan kepada ayah bunda, semoga bermanfaat. Akhirnya saya mengucapkan selamat bekerja, semoga hasilnya baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.